Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin nggak pernah kamu sadari, padahal ada persis di meja sebelahmu. Yap, kita lagi ngomongin kekuatan tersembunyi dari seorang teman kerja. Coba deh, aku memulai dengan satu pertanyaan simpel aja. Pernah kepikiran nggak seberapa powerful sih sebenarnya seorang teman di kantor itu? Ternyata jawabannya itu luar biasa. Ada sebuah penelitian super besar loh yang melibatkan lebih dari 66.000 orang. Dan hasilnya membuktikan satu hal yang indah banget. Punya teman di kantor itu bukan cuma bonus tambahan, tapi salah satu sumber daya terkuat buat kesuksesan dan kebahagiaan kita. Bayangin, 66.000 orang lebih, itu bukan cuma perasaan doang, ini beneran sains. Nah, jadi apa sih sebenarnya kata sains soal harta karun yang tersembunyi di antara meja-meja kita ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, pertama-tama penting banget buat kita paham ya, ini tuh bukan sekedar ngomongin rekan kerja biasa. Persahabatan di tempat kerja itu spesial. Ada 4 ciri utamanya. 1, ini sukarela. Kamu milih mereka bukan karena ditugasin bareng kan? 2, ini informal. Tumbuhnya ya di sela-sela makan siang, bukan pas rapat formal. 3, dasarnya itu tulus. Ada kepedulian timbal balik, bukan hitung-hitungan aku dapat apa, kamu dapat apa. Dan yang terakhir, tujuannya itu sosio-emosional. Apa tuh? Ya, buat jaga kewarasan dan hati kita bareng-bareng di tengah kerjaan. Terus pertanyaannya, gimana sih hubungan sekuat ini bisa tumbuh? Nah, coba deh kita bayangin, tempat kerja kita itu kayak sebuah taman. Persahabatan itu kan nggak ujuk-ujuk muncul gitu aja ya. Dia itu kayak benih, butuh kondisi yang pas buat bisa bersemi. Butuh tanah, air, dan juga matahari. Jadi apa aja nih pupuknya? Pertama, waktu bersama. Ini tuh ibarat tanahnya yang subur. Makin lama kita kerja bareng, akarnya makin dalam. Terus saling ketergantungan dalam tugas. Nah, ini airnya. Pas kita saling butuhin satu sama lain buat nyelesain kerjaan, benih koneksinya jadi kesiram. Terus ada kepemimpinan yang positif. Sama skill interpersonal kita. Ini mataharinya yang bikin lingkungannya jadi hangat dan aman buat persahabatan itu tumbuh. Tentunya, hal-hal kayak otonomi kerja dan sifat ekstrovert juga ngebantu banget ngasih ruang dan energi ekstra buat benih itu mekar. Dan kalau tamannya dirawat dengan baik, buah apa dong yang bisa kita petik? Wah, siap-siap kaget ya, karena hasil panennya itu luar biasa banget. Buah yang pertama dan mungkin yang paling manis adalah kepuasan kerja kita jadi meroket. Beneran deh, Monday Blues itu rasanya nggak seberat dulu. Kenapa? Karena ada orang yang bisa kita ajak berbagi cerita, ketawa, atau sekedar ngeluh bareng. Nggak cuma soal perasaan seneng doang loh. Kinerja kita juga beneran jadi lebih baik. Kita jadi lebih produktif, lebih efektif, dan ya pastinya lebih semangat pas kerja. Nah, ini nih yang penting banget di zaman sekarang. Teman kerja itu bisa jadi kayak jaring pengaman buat kesehatan mental kita. Mereka itu tempat kita bisa numpahin beban, ngerayain kemenangan-kemenangan kecil, dan yang paling penting, bikin kita ngerasa nggak sendirian ngadepin semuanya. Terus lagi, karena udah ada trust atau rasa percaya, berbagi pengetahuan jadi gampang banget. Kita jadi nggak segan nanya hal-hal yang mungkin kita anggap bodoh. Dan sebaliknya, mereka juga nggak pelit ilmu. Ujung-ujungnya, semuanya tumbuh bareng. Dan akhirnya, coba tebak, ikatan inilah yang bikin kita jadi malas pindah kerja. Kita jadi betah bukan cuma karena kerjaan atau gajinya, tapi ya karena orang-orangnya. Ikatan ini benar-benar bisa bikin kita lebih loyal, secara tulus dan alami. Semua manfaat keren tadi itu, kalau kata peneliti, muaranya ke satu konsep yang indah banget, namanya spiral perolehan sumber daya. Maksudnya gini, persahabatan itu bukan cuma satu sumber daya aja, tapi dia itu pemicu yang bikin kita dapat lebih banyak sumber daya lain, kayak info, dukungan, sampai kepercayaan diri. Ibaratnya, ini tuh investasi emosional yang keuntungannya bakal berlipat ganda terus. Nah, ini semua membawa kita ke satu pemikiran terakhir buat direnungin. Kalau kita balik lagi ke ibarat taman tabi, artinya kita semua ini adalah petaninya kan? Kita semua ikut bertanggung jawab atas apa yang tumbuh di sana. Jadi, di akhir pembahasan ini aku nggak akan ngasih kesimpulan. Aku mau ninggalin kamu dengan sebuah pertanyaan. Coba besok, pas di kantor, lihat sekelilingmu. Siapa aja sih orang-orang yang ada di taman kerjamu itu? Dan benih kecil apa ya yang bisa kamu tanam buat mereka besok? Mungkin cuma secangkir kopi, pujian yang tulus, atau sekedar jadi telinga yang mau dengerin. Coba deh, pikirin.